Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Berita Satu View dan masih bersama Bapak Bambang Harimurti. Beliau adalah wartawan senior dari majalah Tempo. Satu kasus yang juga cukup menarik perhatian publik yaitu adalah kasus kekerasan seksual selajis. Ada kemudian kasus kekerasan seksual di Sukabumi, Jawa Barat dengan tersangka Emon gitu ya. Dari beberapa temuan yang sudah dilakukan oleh kepolisian, ada sebuah buku yang kemudian di dalam buku tersebut ada daftar-daftar korban yang memang berjumlah seratusan lebih. Namun yang kemudian cukup menarik yaitu adalah mengutip pernyataan dari Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait bahwa kemudian Indonesia atau kasus kekerasan seksual yang ada di Indonesia ini masuk ke dalam kasus kekerasan seksual yang cukup darurat dan Presiden juga kemudian akan melakukan inpres. Kalau Anda sebetulnya melihat dari inpres tersebut sejauh mana ini akan memberikan satu perubahan yang cukup signifikan terhadap angka kekerasan seksual terhadap anak di kemudian hari, Pak Bambang? Kalau saya sih merasa sebetulnya terlalu terburu-buru ya ini dilakukan karena kan memang ada kasus Emon ya dan memang luar biasa dahsyatnya karena 120 orang diduga korbannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi ini kan satu Emon gitu. Penduduk Indonesia kan 240 juta gitu. Apakah ini satu kekecualian ya atau ini memang sesuatu yang sudah cukup menjadi jumlah yang cukup membahayakan gitu. Kalau menurut saya harusnya diteliti dulu lah, apakah kasus Emon ini satu kasus saja atau ini satu gejala yang sudah agak mewabah. Nah, yang lebih penting sebetulnya adalah bagaimana mendeteksi orang seperti Emon ini. Ya, itu kan yang lebih penting. Mata tidak terlihat gitu kan, ya. Tidak terlihat. Kita kan lihat misalnya Gereja Vatikan aja baru memutuskan menghukum berapa hampir 1.000. Ya, kalau itu kan jelas adalah sesuatu yang dianggap sudah rada mewabah. Sehingga harus ada satu solusi yang sistemik. Kalau ini kan kita lihat memang ada dua kasus, satu yang di JIS dan satu lagi yang Emon ini. Tapi sebetulnya harus diperiksa dulu apakah ini sesuatu yang memang sudah banyak terjadi di mana-mana atau isolated cases atau kasus yang terisolasi. Nah, kalau saya sih merasa ini terlalu reaktif ya. Harusnya dicari lembaga yang memang cukup independen dan punya kompetensi, mungkin psikologi UI atau apa, diberi untuk mencari tahu apakah ini sesuatu yang sistemik atau tidak. Kalau ini sesuatu yang sistemik, maka solusinya harus sistemik juga. Tapi kalau ini yang ya terisolasi, ya namanya kecelakaan lah ya. Jangan sampai nanti semua orang dicurigain gara-gara ulah satu orang 240 juta orang dicurigai. Nah, jadi saya kira perlulah agak menahan diri dan berpikir lebih jernih. Setuju apa tidak terkait dengan satu pernyataan yang diberikan oleh Aris Merdeka Sirait bahwa kemudian kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia sebetulnya sudah masuk ke fase darurat kekerasan seksual? Ya, saya kebetulan kenal Bang Aris ini ya, orangnya memang sangat cinta anak-anak tapi juga terlalu emosional lah. Menurut saya kalau dia bicara seperti itu harusnya dia memberikan data-data. Dan kan mudah kita bandingkan dengan data-data di dunia. Apakah memang ini sudah masuk, apalagi kalau menyebut keadaan darurat itu kan artinya udah luar biasa ya. Saya bisa memahami kalau itu terjadi pada anak kita misalnya, kita kan merasa ini udah darurat dunia gitu. Tapi kalau melihat dari sisi satu negara dengan 240 juta ya, agak hati-hati juga lah menerapkannya. Ya, kalau Anda melihat dari satu catatan si Emon ini yang kemudian di dalamnya terdapat daftar-daftar yang ada daftar nama korban dan juga berapa dana yang kemudian diberikan kepada korban sebagai iming-iming. Sebetulnya sejauh mana ini menjadi satu hal yang kemudian akhirnya dapat memberikan informasi terkait dengan korban-korban berikutnya. Saya kira yang kalau kita lihat apa yang sudah terjadi di negara maju, mereka tuh mengatasi masalah ini dengan pendidikan. Jadi anak-anak sejak kecil sudah diajari ya kalau ada orang yang tidak dikenal mendekat, hati-hati dan sebagainya. Nah, di kita kan belum ada itu. Kalau bahkan ada semacam citra ya kalau orang itu dekat dengan anak-anak positif citranya. Padahal ini kan pasti pedofil ini kan punya kemampuan ya. Jadi kewaspadaan terhadap pedofil ini saya kira harus mulai diajarkan kepada anak-anak, orang-orang yang punya anak di sekolah dan sebagainya.
Kalau kita bicara sedikit mengenai sanksinya sendiri, kalau dari beberapa artikel yang kemudian saya baca di Korea sudah sempat memberikan sanksi kebiri kimia gitu ya, menyuntikkan cairan kimia supaya memang hasrat pedofilia untuk kemudian menyalurkan hasratnya kepada anak-anak itu kemudian bisa tereliminir. Selain juga ada kasus sanksi kurungan 15 tahun. Anda melihat sanksi di Indonesia sebetulnya untuk kasus seperti ini apakah cukup menimbulkan efek jera? Kalau menurut saya sih kalau sanksi yang konvensional di penjara gitu ya, dan kita juga tahu orang seperti ini kalau di penjara biasanya di penjara bisa mati karena dikeroyok orang di dalam dan sebagainya ya, karena itu dianggap secara sosial sesuatu yang bikin orang marah. Tetapi kalau pendekatan yang seperti Korea itu kan melihat sebetulnya orang yang melakukan itu orang sakit, jadi sakitnya itu harus disembuhkan kan. Dan tidak hanya pedofilia, kan ada juga yang disebut kecanduan seks atau sexual addict. Ini kan juga baru-baru inilah bahwa ada orang-orang yang diduga menderita kecanduan seks ya. Kalau ini lebih kepada kecanduan pedofile karena melihat jumlah korbannya. Nah, disembuhkan kalau yang kimia tadi kan disembuhkan tuh kecanduannya. Tapi pedofilenya sendiri bagaimana gitu kan. Nah, ini yang tahu soal ini ya ahli-ahli jiwa lah. Dokter-dokter. Pak Bambang, kalau kita lihat mengenai isu-isu yang akan diangkat oleh Tempo di pekan depan, apa saja angle-nya seperti apa? Ya saya kira kalau hari Kamis mantan Wapres kasih kesaksian di KPK, hari Jumatnya Wakil Presiden memberi kesaksian selama 9 jam di KPK, itu pasti sesuatu yang harus diberitakan. Akan diikuti gitu ya. Tapi tadi juga kalau ada seorang pedofile sampai 120 tapi kita sudah menuliskan sebelumnya waktu kasus JIS, jadi mungkin tidak cover story tapi cukup panjang. Dan juga hasil KPU kan walaupun tidak ada yang surprise, tapi ini yang memang legal kan, yang sudah resmi. Lalu tentu dari tanggal sekarang sampai tanggal 20 kita akan lihat dinamika yang luar biasa tentang partai-partai berusaha berkoalisi dengan siapa capresnya, siapa cawapresnya, berapa jumlah capres yang akan maju. Itu juga menarik. Ini akan banyak menyita perhatian orang. Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak atas waktu Anda, terima kasih sukses untuk Anda. Ya baik, pemirsa, kami akan segera kembali di Jurnal Pagi Berita 1, tetap di tempat Anda.